Yang Lolita lihat itu benar-benar bikin shock loh. Lolita ngelihat si Siska itu lagi jongkok sambil makan pembalutnya. Astagfirullah. Si hantu itu tuh kayak bilang, kamu kalau mau bersihin pembalut yang bersih ya, jangan seperti teman kamu yang masih banyak darahnya kemudian dibuang sembarangan. Hihihi, sambil gininya tuh mainan lemari gitu. Astagfirullah, kakinya tuh sambil guduk terus kayak gitu. Aku cantik kan, aku cantik, aku lebih cantik dari kamu. Astagfirullah, dengar lagi tuh suara ketawanya si cantik yang kamu inget ya, kalau mau buang pembalut harus udah bersih. Selamat datang di ruang tengah cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini kemudian mau nonton dari awal sampai akhir ya guys. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan ketika kalian mau atau ingin menceritakan pengalaman-pengalaman mistis, horor, kisah-kisah kalian, kehidupan kalian tentang hal-hal goib, silahkan kalian bisa kirimkan melalui Instagram kami di kreasindo.km ya guys. Nah, kali ini cerita datang dari pesantren. Ini diceritakan oleh salah satu santri putri di pesantren, namanya Lolita, yang dikirimkan melalui kreasindo.km. Buat ceritanya langsung aja guys, check it out. Nah guys, jadi kali ini ceritanya itu pengalaman pada saat di pesantren yang berjudul Si Cantik. Nah, kenapa namanya Si Cantik? Nanti ya di belakang pasti ada penjelasannya. Jadi berawal dari Lolita yang masuk SMP di salah satu kota, tapi juga di asrama atau di pesantren kan gitu. Maksudnya dia masuk SMP yang sekaligus ada pesantrennya gitu. Nah, karena mereka siswa baru, jadi masih banyak hal-hal yang tidak diketahui tentang pesantren. Nah, Lolita ini akhirnya bertemu dengan temannya yang namanya Siska. Nah, memang satu kamar di pesantrennya itu ada 25 siswa yang tidur di situ, dan yang 5 itu kakak kelas atau mungkin namanya bisa pembimbing atau pengurus yang ada di kamar itu gitu kan. Nah, dari 25 siswa di situ atau 25 santri, Lolita memang hanya dekat dengan Siska. Jadi kemana-mana mereka pun bareng, sampai mandi pun katanya pernah bareng gitu. Nah, Lolita dan Siska itu sedang haid hari ini, sedang uzur gitu. Mereka udah kena haid itu udah dari kelas 6. Nah, karena dia lagi haid, jadi pada saat santri yang lain sedang sholat maghrib, dia itu tidak ikut sholat maghrib tapi menggunakan waktunya untuk mandi agar tidak antri gitu pada saat mandi. Karena tahu sendiri kalau di pesantren untuk mandi dan banyak hal itu kebanyakan antri ya guys. Jadi si Siska itu akhirnya ngajak Lolita, ayo Lol kita ke kamar mandi yang mana ya yang sepi gitu kan, mumpung kita itu lagi haid, lagi nggak sholat kayak gitu. Nah, akhirnya si Lolita bilang, oh ya udah kita ke kamar mandi belakang aja gitu. Nah, karena mereka santri baru, belum tahu aturan, belum tahu ada apa aja di situ, ya enjoy aja gitu. Akhirnya si Lolita sama si Siska itu pergi ke kamar mandi belakang. Itu kamar mandi belakang memang ada sederet itu 4 pintu, kalau nggak salah ada 4 pintu katanya. Nah, model kamar mandi di pesantrennya si Lolita ini jadi yang baknya itu nyambung, yang cuma ada lubang sedikit di pojok-pojokan, jadi diseket-seket
cuma untuk menutupi badan. Kayak misal kalau pas ambil gayung ke air itu kalau kita mau ngintip gini ya kelihatan gitu dari kanan kiri satu sama lain kayak gitu. Nah, pada saat masuk ke kamar mandi, si Lolita sama Siska itu sebelahan kamar mandinya. Mereka nggak satu kamar mandi, tapi mereka sambil ngobrol. Terus si Siska tanya, "Lol, cara membersihkan pembalut yang bersih tuh gimana ya?" Akhirnya si Lolita itu ngasih tahu, ini kayak gini gitu. Oh iya, ini gini lagi, kayak gini lagi, gimana lagi gitu lah. Lama kelamaan si Siska itu suaranya kok nggak ada gitu. Terus Lolita pikir oh mungkin udah selesai gitu. Terus akhirnya Lolita terus mandi. Nah, Lolita selesai mandi, Siska udah selesai, Siska gitu. Terus Siska udah selesai belum sis gitu kan. Lah kok nggak ada suaranya. Akhirnya si Lolita masih positive thinking nih, oh mungkin nggak denger kali ya. Ya udah nyelesain pakai baju dulu si Lolita. Terus Siska, Lolita udah selesai, kamu udah selesai belum gitu. Nah kok nggak ada suaranya. Terus maaf ya Lolita, aku mau lihat soalnya takutnya Siska kenapa-napa kayak gitu. Akhirnya ingat ya dari tadi kan baknya itu yang ada lubangnya di setiap pinggir gitu kan, jadi bisa lihat kalau itu lagi ngapain atau lagi kenapa tuh bisa lihat gitu. Nah pada saat si Lolita ngintip lihat, nah ternyata yang Lolita lihat itu benar-benar bikin shock loh. Lolita ngelihat si Siska itu lagi jongkok sambil makan pembalutnya. Astagfirullah. Itu sambil dijilat-jilat, sambil dimakanin pembalutnya, matanya merah. Kemudian si Siska itu ketawa ke Lolita sambil jilat-jilat. Dan di situ ya Allah merinding. Di situ Lolita langsung teriak dan kemudian keluar dari kamar mandi, lari cepet banget sampai akhirnya banyak pengurus sama teman-teman udah kenapa akhirnya mereka langsung tarik Lolita ke kamar mandi. Mereka langsung narik Lolita ke kamar dengan meninggalkan si Siska di kamar mandi gitu kan. Nah pada saat di kamar terus udah dibersihin, udah ditenangin, dikasih air teh sama pengurusnya, ditanyain, Lolita kamu lihat apa? Lolita kamu lihat apa? Lolita cuma bengong, benar-benar bengong. Gimana sih ya ngelihat sahabatnya sendiri itu mulutnya penuh dengan darah, lagi jilatin pembalutnya sendiri. Astagfirullah. Ya itu kayak merindingnya ya guys. Nah di situ Lolita itu bener-bener bengong, nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab juga dia harus jawab apa. Akhirnya Lolita cuma diem dan karena badan Lolita itu panas, terus dia itu pucet sama pengurus, langsung dibawa ke UKS gitu. Nah 1 hari di UKS, besoknya Lolita udah biasa aja, udah sehat. Akhirnya Lolita kembalikan ke kamar gitu, kembali ke kamar terus makan, biasa melakukan hal yang seperti biasa gitu. Nah ditanya tuh sama teman-temannya, ada lagi namanya tuh ada Vio sama Vera, itu nanyain, Lolita kamu kemarin lihat apa gitu, kamu ngapain, kamu kenapa? Nah si Lolita akhirnya udah siap cerita kan, dia cerita semuanya yang dia lihat, kejadian yang mereka lakukan, sampai ada pengurus yang datang dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Lolita. Akhirnya si pengurus itu bilang, aduh Lolita maafin aku ya, aku lupa bahwa setiap jam 5 sore ke atas udah tidak boleh santri yang mandi di kamar mandi belakang, tidak boleh ada yang menggunakan kamar mandi belakang kayak gitu. Nah maaf banget ya, saya lupa nggak ngasih tahu aturan itu udah menjadi aturan wajib yang sangat dilarang di pesantren ini gitu. Nah di situ Lolita pikir lah, oh gitu ya, ya udah. Jadi sampai saat itu mereka akhirnya menyadari bahwa oh ya udah berarti udah nggak boleh di atas jam 5 sore itu ke kamar mandi belakang, hanya boleh di kamar mandi depan kayak gitu. Nah akhirnya Lolita pun tanya, kemudian Caca mana? Terus
Lolita tanya, Siska mana kak, Siska mana gitu kan. Nah karena pengurusnya cuma jawab, Siska kemarin dibawa pulang, diantar oleh ustadz-ustadzah ke rumahnya, pulang ke rumah tanpa meninggalkan tanpa membawa barang-barang, memang udah diantar ke rumah. Nah lama kelamaan makin hari tetap nggak ada kabar nih dari si Siska. Nah pada saat itu Lolita akhirnya tidur udah malam kan, tidur. Dan di sebelahnya Lolita itu ada Vio, temen yang tadi, dia itu sekarang tidurnya di sebelahnya. Nah pada saat tidur kemudian tuh si Lolita ketindihan, yang nggak bisa gerak, nggak bisa tengok, mata meremin mata juga nggak bisa gitu, tutup mata nggak bisa, mau gimana teriak atau apa juga nggak bisa gitu. Dia cuma bisa kedip-kedip gini aja, udah nggak bisa gerakin apa-apa gitu. Terus kemudian si Lolita itu dengar ada yang duk 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 gitu, duk 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 di atas lemarinya Lolita. Dia itu sebenarnya pengen banget ngeliat, tapi karena takut akhirnya Lolita cuma ngeliat ke bawah gitu, hanya ke kakinya aja gitu, nggak berani lihat ke lemari. Nah terus di situ tuh ada suara ketawa, dan suara ketawanya itu mirip banget sama suara ketawanya Siska pas di kamar mandi. Astagfirullahaladzim, pas lagi jilat-jilat pembalut itu suaranya sama. Nah akhirnya si Lolita itu bingung kan, karena takut, udah beneran takut gitu, nggak mau ngeliat ke situ gitu. Nah terus tiba-tiba si Lolita itu biasanya kan kalau di pesantren itu bawain tempat mandi kayak tempat sikat gigi, Pepsodent, sabun itu di tempat kayak keranjang kecil gitu. Nah si Lolita itu naruh keranjang kecil itu di atas lemari. Nah kemudian Lolita tahu bahwa keranjang itu jatuh, brek, refleks kan. Akhirnya Lolita nengoklah ke atas lemari. Nah pas nengok Lolita itu kaget banget, dia ngeliat perempuan pakai jubah merah, rambutnya panjang, hidungnya mancung, pucat banget, cantik banget, tapi ya itu tuh hantu. Dan itu dengan posisi Lolita yang masih tertindih, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma pengen teriak, pengen nangis, pengen apa itu udah nggak bisa, pengen pergi, pengen apa udah nggak bisa, cuma bisa dalam hati mau berdoa aja tuh udah nggak keucap gitu loh. Dan kemudian si hantu itu tuh kayak apa namanya bilang, kamu kalau mau bersihin pembalut yang bersih ya, jangan seperti teman kamu yang masih banyak darahnya kemudian dibuang sembarangan. Hi, sambil ininya tuh mainan lemari gitu. Astagfirullah, kakinya tuh sambil geduk terus kayak gitu. Aku cantik kan? Aku cantik. Aku lebih cantik dari kamu. Astagfirullah. Branding banget. Itu tuh bener-bener kayak gitu. Dan di situ tuh Lolita dalam hati, ya Allah, aku harus gimana, ini udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan terus diulang kata-kata yang disebutkan oleh hantu itu. Aku sih cantik, aku cantik kan? Kamu nggak cantik. Kamu nggak cantik. Itu sambil deg-deg di atas lemari. Dan di situ Lolita udah bener-bener pengen teriak, pengen apa, udah takut banget. Nah akhirnya kemudian si Vio itu temannya si Lolita yang tidur di sebelahnya, dia itu tidurnya itu udah berantakan, maksudnya muter jarum jam kayak gitu, nggak sengaja Vio nendang si Lolita. Nah akhirnya pada saat Vio nendang Lolita, Lolita baru bisa sadar. Nah pas sadar langsung tuh Lolita teriak, keras banget, jangan ganggu aku lagi cantik, kayak gitu. Jadi bener-bener teriak yang keras banget, sambil akhirnya bikin seluruh santri yang ada di kamar itu datang, bangun terus, kamu kenapa Lolita, ditenangin. Dan akhirnya besoknya si Lolita minta pulang. Nah pada saat pulang tuh sama keluarganya, akhirnya sama ayah ibunya dijemput, udah ditanya tuh kan, bilang, kamu kenapa mau pulang? Aku udah nggak mau lagi di kamar ini, aku udah mau pindah, aku nggak mau lagi di pesantren ini, aku mau pindah Bu, aku mau pindah. Nah ayah ibunya bilang, kamu nggak boleh kemana-mana, harus tetap di sini. Nah, kamu ingat
punya uang, biaya di pesantren ini mahal, sayang dong. Terus kamu nggak apa-apa sekarang pulang ke rumah, tapi besok harus pulang ke pesantren lagi ya, karena kamu masih baru gitu, sayang udah uang yang masuk. Akhirnya karena bujukan dari ayah ibunya, si Lolita ya udahlah oke gitu. Padahal pas mau pulang pamit kan ke keluarga santri, keluarga pesantren gitu, keluarga Yai. Tadinya mau dibersihin dulu, Lolita tuh mau didoain dulu gitu biar tenang, biar bersih. Tapi Lolitanya nggak mau, dan keluarganya karena nggak percaya atau belum percaya sama hal-hal seperti itu, akhirnya ya udah dibawa pulang. Nah sampai di rumah, si Lolita tuh langsung kan bersih-bersih, beres-beres, mandi. Nah pas mandi denger lagi tuh suara ketawanya si cantik yang Kamu ingat ya, kalau mau buang pembalut harus udah bersih. Aku cantik. kayak gitu lagi pada saat si Lolita tuh mau buang pembalutnya karena dia posisi masih haid kan. Nah di situ Lolita langsung teriak keras banget sambil lari ke kamar, terus dia mojok tutupan selimut bilang, ya Allah apa iya sih si cantik ikut ke sini gitu, masa dia masih ngikutin aku sih. Akhirnya bilanglah ke ayah ibunya sambil nangis-nangis bahwa takut kalau masih ada yang ngikutin ke rumah. Nah akhirnya ayah ibunya minta bantuan lah ke orang pesantren. Datanglah ada Pak Kiai Heri namanya, Pak Kiai Heri Ustadz, ini maaf masih Ustadz Heri datang ke rumahnya Lolita, kemudian doain Lolita, bersihin Lolita, terus nyembuhin Lolita, sampai akhirnya 1 minggu kemudian Lolita sudah lebih tenang, lebih nyaman, dan akhirnya mau balik lagi ke pesantren. Nah ketika balik ke pesantren ternyata Lolita tuh kaget pas turun dari mobil, loh kok seluruh santri itu lagi pada bersih-bersih semua ya, santri putra santri putri gitu, padahal kan ini hari Kamis harusnya sekolah. Akhirnya teman-teman kamarnya si Lolita tuh ada Vio, ada Vera dan lain-lain tuh langsung datengin, lol kamu tahu nggak sih setelah kamu pergi itu semakin parah keadaan yang ada di sini, kejadian yang ada di pesantren. Kayak hah parah gimana, emang ada apa setelah aku pergi, apa yang terjadi gitu si Lolita. Setiap hari lol ada yang kerasukan, setiap malam, setiap hari ada yang keganggu, ada yang tiba-tiba bendanya ada yang hilang, ada yang tiba-tiba bendanya itu katanya pindah ke tempat lain, terus banyak yang menjatuhkan benda di kamar gitu, dan tiap hari pasti ada yang kerasukan. Di situ Lolita, serius ya Allah gitu, kok bisa sih ya. Nah dari situ Bu Kiainya gitu, punyainya langsung mengumumkan bahwa seluruh santri putri harus membersihkan dari kamar mandi dan lain-lain. Kemudian juga Bunyai menyuruh bahwa mulai hari ini tidak ada yang boleh membuang pembalut sembarangan dan harus membersihkan pembalut dalam keadaan yang sangat bersih, tidak boleh ada bercak-bercak darah. Karena pada saat si Lolita lihat ternyata memang ada satu tumpukan kantong kresek pembalut itu masih banyak percikan darah. Jadi gitu, akhirnya bersih-bersih, kemudian udah tenang lagi, udah nyaman lagi, sampai akhirnya si Lolita belajar sampai lulus. Dan sampai lulus itu nggak tahu kabarnya Siska itu gimana. Sebenarnya kita semua bertanya-tanya ya, Siska kemana, Siska gimana, dan barang-barangnya tuh masih ditinggal di pesantren, dan memang Siska itu nggak balik ke pesantren sampai lulus. Gitu ceritanya. Nah guys, ceritanya selesai. Serem banget gak sih? Ya Allah, ini tuh hal yang sangat riskan, yang sering terjadi, khususnya bagi perempuan ya. Please banget buat kalian semua yang udah haid, mohon banget bersihin pembalut itu yang bersih. Jangan sampai ada satu percak darah pun yang masih tertinggal, karena itu sangat berefek guys buat semuanya, oke? Nah buat kalian terima kasih yang sudah bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian jangan lupa kirim cerita-cerita kalian yang lain di Instagramnya Kreasindo KM.
Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.